Pinta atau ngopi bareng dari Jombang. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Syafi'i akan membahas soal emansipasi perempuan, karena pada bulan April kali ini tepat Ramadan kita diingatkan bahwa kita, negara kita, negeri kita tercinta ini pernah punya sosok yang perjuangannya luar biasa, cita-citanya sangat luar biasa, bagaimana mengangkat derajat perempuan. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng ya dengan salah satu teman kita, wartawan perempuan, salah satu yang senior di Jombang, dan insya Allah beberapa kita sebagai kita sudah kenal baik dengan beliau. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Mbak Binti, Assalamualaikum. Selamat siang Mas Syafi'i, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung sapa ya di sana Mbak Binti ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah dalam suasana pandemi kita masih diberi sehat, dan siang ini kita bisa bertemu dalam kegiatan BWI yaitu ngobrol pintar. Iya, ngobrol. Tapi siang-siang ngopinya nggak pakai minum Mbak Binti ya? Masih puasa. Nanti saja ngopinya kan. Ya, Mbak Binti kan boleh tahu nanti kan ini kan soal pengalaman Anda itu sebagai seorang wartawan perempuan. Ya. Ini sudah berapa lama dan kira-kira kesulitan apa dan apa yang membuat Anda tetap bertahan sampai sekarang? Ya, baik teman-teman, sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Syafi'i, mungkin kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, sebagai ucapan pertama akan saya kenalkan bahwa nama lengkap saya Binti Rahmatin. Kalau teman-teman pernah membaca harian Jawa Pos Daerah Jombang, maka di situ ada istilah BIN. Nah, BIN inilah saya. Ini sosoknya. Inilah sosoknya. Jadi, seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga, ibu dari 3 anak yang alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan menekuni profesi jurnalistik sebagai wartawan. Kalau dikatakan lama, memang semenjak ada radar Mojokerto, ya. Itu memang saya bergabung di sana sebagai tenaga magang. Tenaga magang ini saya jalani selama 3 periode. Jadi selama 3 bulan, kemudian dinilai oleh tim manajemen dan dipercaya, kemudian dilanjutkan lagi tenaga magang itu sampai kali ketiga, dan kemudian berlanjut sampai akhirnya menjadi tenaga kontrak. Tenaga kontrak ini juga begitu, dalam sekian tahun dinilai, kemudian dipertahankan dan diperpanjang lagi, sehingga akhirnya bisa berstatus sebagai karyawan sampai sekarang ini. Alhamdulillah masih dipercaya sebagai redaktur di Jawa Pos Daerah Jombang. Iya. Seperti itu Mas Syafi'i. Oke, kita langsung saja. Kalau bicara soal sosok yang kita bicarakan sekarang ini, menurut Mbak Binti itu nilai apa perjuangan dari Kak Binti atau mungkin pendapatnya jenengan ini seperti apa? Iya. Saya tidak akan eksis sampai sekarang ini kalau tidak ada Kartini. Karena begitu semangatnya, perjuangan yang dilakukan oleh Kartini itu hingga akhirnya peradaban yang dibangun oleh beliaunya sangat terasa sampai sekarang ini. Tak heran kalau kemudian banyak tokoh perempuan, baik itu tingkat nasional, internasional, sampai di tingkat lokal di Jombang sendiri itu sudah banyak yang muncul dari kalangan perempuan. Seandainya ini tidak ada perjuangan Ibu Kartini, kita tidak akan mampu seperti ini. Salah satu contoh kecilnya saya tidak akan bisa seperti ini, tidak akan mampu menekuni profesi yang penuh tantangan ini, kalau tidak ada perjuangan dari seorang Kartini. Perjuangan beliaunya
semangat peradaban itu sangat tinggi. Sampai akhirnya tulisan-tulisannya dari melalui surat yang dihasilkan oleh Ibu Kartini berhasil dibaca oleh dunia internasional saat itu. Bahkan setelah Ibu Kartini meninggal pada tahun 1911 itu Menteri Keagamaan, Budaya dan Keterampilan pemerintah Hindia Belanda saat itu tertarik dengan kumpulan surat yang dilayangkan oleh Ibu Kartini, sehingga kumpulan surat itu kemudian dibuatlah menjadi sebuah buku yang waktu itu diberi nama Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Makna dari surat yang dikumpulkan dari Ibu Kartini ini dimaknai sebuah cahaya oleh Menteri Keagamaan, Budaya dan Keterampilan saat itu, J.H. Abendanen. Ya. Artinya perjuangan Kartini waktu itu adalah perjuangan yang dilakukan lewat tulisan-tulisan. Lewat suratnya, ya, lewat tulisannya. Ini juga sekaligus memantik spirit dari Mbak Binti untuk terus, apalagi kalau bicara wartawan ini kan identik dengan laki-laki. Iya. Keras di jalanan. Saya juga heran, ini Mbak Binti kok betah sekali kan? Iya. Ternyata ada spirit sosok Kartini. Iya. Kira-kira Mbak Binti di tokoh lokal itu yang mungkin, atau kita bicara tokoh lagi, kita langsung ke sosok Kartini. Selain berdampak pada perempuan, keberdayaan perempuan, mungkin emansipasi perempuan, mungkin apa lagi yang pantas menjadi pembelajaran kita dari sosok Kartini? Iya. Kalau kita berbicara kearifan lokal, banyak sudah tokoh perempuan yang ide dan gagasannya juga menjadi panutan banyak orang. Di saat sekarang saja misalkan bupati kita adalah seorang perempuan, dan semangat juangnya untuk menunjukkan kiprahnya bahwa memimpin sebuah daerah itu bisa ditunjukkan sampai sekarang. Minimal berangkatnya beliau menjadi seorang bupati yang dulunya adalah wakil rakyat, baik di DPRD Kabupaten maupun di DPRD Provinsi, itu juga atas dukungan banyak kaum perempuan. Nah, disinilah menurut saya perlu membuka mata kita bahwa perempuan ini berilah kesempatan yang sama. Jikalau memang dianggap mampu di bidang apapun, itu bisa diberi kesempatan yang sama. Paling tidak begini, dalam era sekarang ini, silakan di dunia apapun selalu ada sosok perempuan di situ. Nah, termasuk dunia jurnalistik. Paling tidak membuka wacana, bahwa membuka wawasan kepada kita bahwa ternyata perempuan bisa menekuni profesi ini dengan segala keterbatasan dan kodratnya sebagai seorang perempuan. Seperti itu maksudnya. Artinya kan tidak harus laki-laki. Iya, tidak harus laki-laki. Dan TKI Kartini kan dulu membuka, kalau istilahnya kan kotak Pandora atau apa itu kan dulu tertutup gitu ya bagi perempuan. Perempuan itu kan ya dapur, sumur, kasur. Gitu kan. Lewat perjuangan Kartini kemudian bahwa itu sekarang kan sudah mulai sudah mulai hilang. Kita akan diskusi lanjut. Diskusi ini kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Kita kembali ke forum kita, ngopi bareng PWI, ngobrol pintar bersama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Jombang yang pada kesempatan kali ini membahas sosok Kartini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mbak Binti. Sekarang ini kan kita kira-kira Mbak Binti mungkin ajarkan pesan kepada teman-teman sesama perempuan secara khusus atau secara umum masyarakat Indonesia ini seperti apa? Iya, begini Mas Afi. Sebenarnya kan sudah kita bisa lihat ya bagaimana ekstensi perempuan saat ini.
hampir semua bidang sudah ada sosok perempuan di situ. Tinggal kita harus memberdayakan diri. Memberdayakan diri dengan meningkatkan SDM kita. Jadi jangan mau kalah, kita maksimalkan bagaimana perjuangan Kartini yang harus kita laksanakan sekarang ini. Kalau dulu Kartini memperjuangkan pendidikan kita melalui surat, maka sekarang mari kita tunjukkan bahwa perempuan juga bisa bersekolah, bisa mencari wawasan, bisa menambah pengetahuan, bisa meningkatkan eksistensi di semua bidang, di semua lini. Nah, inilah yang harus kita tunjukkan sekarang ini. Dan supaya perjuangan Ibu Kartini tidak sia-sia. Betul, supaya perjuangan beliaunya tidak sia-sia dan kita aplikasikan dalam kegiatan yang real di masyarakat. Ketika kita bergabung di unsur pemerintahan desa, ya kita tunjukkan bahwa perempuan juga bisa bergabung di sana dengan segala kemampuan, kepiawayannya dalam membangun komunikasi dan termasuk berkomunikasi dengan banyak pihak. Dan begitu juga di politik misalkan di unsur politik itu juga kita tunjukkan bahwa perempuan berpolitik itu juga bisa. Nah, di dunia jurnalistik juga begitu, kita tunjukkan bahwa perempuan juga bisa mengakses dunia ini, walaupun sebenarnya image-nya dunia jurnalistik identik dengan laki-laki. Ya, sangat menarik. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Binti tadi ini kan sesuatu yang kira-kira bahwa sekarang perempuan lewat perjuangan atas, kita bilang bahwa atas perjuangan Kartini itu kan mendapatkan ruang yang sama di beberapa generasi berikutnya dan sekarang sudah bisa dirasakan oleh generasi kita. Tapi kan pesan Mbak Binti selaku wartawan perempuan jelas, ayolah teman-teman persiapkan diri kita kira-kira kan menangkap percepatan dunia sekarang ini Mbak Binti. Iya. Dan jangan lupa Mas Safi, setelah ada Raden Ajeng Kartini, itu juga ada sosok wartawan perempuan pertama di Indonesia, Siti Rohana. Sosok wartawan perempuan ini juga begitu giginya memperjuangkan pendidikan kaum perempuan saat itu. Ya, sampai akhirnya Siti Rohana juga berhasil membuat surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang diberi nama Sunting Melayu, Perempuan Melayu. Nah, tidak hanya membuat surat kabar perempuan, karena dia ingin menunjukkan eksistensi perempuan di dunia ini, di dunia jurnalistik. Tidak hanya membuat surat kabar perempuan, tapi Siti Rohana juga mampu membuat kelompok pendidikan yang waktu itu membina keterampilan kaum perempuan di Sumatera Barat. Sehingga tak heran kalau kemudian pada puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2019 kemarin, Siti Rohana mendapat anugerah sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi. Nah, ke belakang inilah, feedback inilah yang harus kita jadikan acuan bahwa perempuan itu bisa. Iya, perempuan apapun bidangnya. Iya, apapun bidangnya. Ya harus tadi yang bukan di dapur sumur masuk masak terus bukan ini kan. Dapur sumur kantor sekarang ditambah kantor. Kira-kira begitulah ya. Jadi pesannya singkat dari Mbak Binti bahwa ya semua harus kita lakukan. Perempuan ini sekarang punya peluang yang sama di dalam bidang apapun. Kita akhiri pertemuan ini, Mbak Binti mungkin Pak penutupnya boleh-boleh. Ya, buat teman-teman semua tetap semangat dalam situasi pandemi, tunjukkan bahwa perempuan Jombang itu bisa berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pertemuan atau forum ngopi kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.